Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap sehat. Perkenalkan, nama saya Marco Andrianus Siotang, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2019 dari Universitas Nusa Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah saya pahami, yaitu tentang aktuator relay dan aktuator hidrolik. Kita mulai saja. Yang pertama itu relay. Relay yaitu suatu alat elektromekanis yang digunakan untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik dengan cara memberikan arus kepada koilnya. Dalam dunia elektronika, relay juga dikenal sebagai sebuah komponen yang dapat diimplementasikan menggunakan sebuah logika switching. Relay elektromekanis juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Satu, yaitu sebuah alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup atau membuka sebuah kontak saklar. Yang kedua itu ada saklar yang digerakkan melalui mekanis atau oleh daya pada energi listrik. Relay juga dapat disebut yaitu prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan sebuah kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat menghantarkan listrik yang sangat besar, bertegangan besar. Relay juga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada common, yang kedua itu ada coil, dan yang terakhir itu ada kontak. Yang pertama itu ada common, yaitu merupakan bagian yang tersambung dengan normally close atau dalam keadaan normal. Yang kedua itu ada coil atau kumparan, yaitu komponen utama relay yang digunakan untuk menciptakan medan magnet. Yang terakhir ada kontak, yaitu bagian yang terdiri dari normally close dan normally open. Selanjutnya itu ada cara kerja relay. Cara kerja relay itu yang pertama itu ada gaya magnet yang ditimbulkan akan menarik plat atau legan kontak armatur sehingga menghubungkan 2 titik kontak. Yang kedua itu ada saat koil mendapatkan energi listrik akan menimbulkan sebuah gaya elektromagnetik. Selanjutnya itu ada fungsi relay. Yang pertama itu ada remote control. Yang kedua itu ada logika kontrol. Yang ketiga itu ada penguat daya. Yang keempat itu ada penyelesaian voltage. Yang kelima itu ada proteksi tegangan. Dan yang terakhir itu ada pengatur pada motor DC. Selanjutnya kontak point relay juga terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama ada normal close atau NC, yang dimana kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi close atau tertutup. Sedangkan normally open yaitu kondisi di mana sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open atau terbuka. Selanjutnya itu ada active pole dan throw.
pada sebuah relay. Pole itu yaitu banyaknya kontak yang dimiliki oleh sebuah relay, sedangkan throw itu banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah kontak. Selanjutnya itu berdasarkan penggolongannya, pole dan throw-nya, sebuah relay dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada single pole single throw atau bisa disingkat SPST, di mana relay ini memiliki 4 terminal, yaitu 2 terminal kumparan atau coil, sedangkan 2-nya lagi itu terminal saklar yang dapat terhubung dan terputus. Selanjutnya itu yang kedua itu ada single pole double pole atau bisa disingkat SPDT. Relay ini mempunyai 5 terminal, yaitu yang pertama yaitu 2 terminal kumparan atau coil, sedangkan yang ketiga terminal yaitu saklar yang dapat terhubung dan terputus, sedangkan yang ketiga itu ada double pole single throw atau bisa disingkat DPST, yaitu relay yang mempunyai 6 terminal, yaitu 2 terminal kumparan atau coil dan 4 terminal yang merupakan 2 pasang saklar yang dapat terhubung dan terputus. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada double pole double throw atau bisa disingkat DPDT, yaitu relay yang mempunyai 8 terminal, yaitu 2 terminal kumparan atau coil, selanjutnya 6 terminal merupakan sebuah 2 set saklar yang dapat terhubung atau terputus. Selanjutnya itu ada aktuator hidrolik, yaitu sebuah komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan sebuah beban. Prinsip pada aktuator hidrolik yaitu sistem hidrolik ini yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu gaya yang diberikan pada satu titik akan dipindahkan ke titik yang lain. Cairan yang digunakan pada sistem hidrolik aktuator hidrolik yaitu fluida cair atau oli. Selanjutnya itu ada komponen-komponen hidrolik. Yang pertama itu ada pompa. Yaitu komponen yang digunakan untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga hidrolik. Selanjutnya itu ada silinder hidrolik atau motor hidrolik, yaitu sebuah komponen yang berfungsi untuk mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Selanjutnya itu ada katup, yaitu sebuah komponen yang berfungsi untuk mengatur tenaga hidrolik. Yang terakhir itu ada pipa dan selang, yaitu sebuah komponen yang digunakan untuk mentransmisikan atau meneruskan sebuah tenaga hidrolik. Yang selanjutnya itu ada komponen tambahan pada sistem hidrolik, yaitu yang pertama itu ada filter hidrolik.
yaitu digunakan untuk menyaring kotoran pada oli hidrolik. Terus selanjutnya yang kedua itu ada tangki yang digunakan untuk sebagai wadah cairan pada hidrolik. Yang ketiga itu ada flow meter, yaitu digunakan untuk mengukur laju fluida pada fluida aliran pada fluida hidrolik. Yang keempat itu ada alat ukur tekanan, yaitu digunakan untuk mengukur tekanan pada sistem hidrolik. Yang terakhir itu ada pendingin, yaitu diperlukan untuk menjaga suhu oli supaya sesuai dengan temperatur yang dibutuhkan. Mungkin hanya sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.